Halo semua, selamat datang di podcast Suara Pemuda presented by Prodi Ilmu Politik, Laboratorium Ilmu Politik Bakri. Nah, hari ini teman-teman semua kita akan bahas tentang politik yang dibumikan as our slogan of this podcast. Dan hari ini kita kedatangan dua yang menjadi aktivis SDGs di Indonesia yang aktif dalam mempromosikan SDGs di Indonesia. Apa kabar Kak? Selamat siang, kabar baik. Richel gimana kabarnya? Puji Tuhan sehat Kak. Gitu. Richel. Halo Kak. Baik. Oke, sudah siap untuk membahas hari ini? Siap dong. Oh, Siap dong, kan kita change makers. Ya, oke. Jadi Kak, ini teman-teman kita bakal bahas tentang SDGs. Mengenai ya, buat SDGs. Nah, dua kakak-kakak ini adalah dua orang yang aktif dalam mempromosikan dan juga mengajak pemuda untuk turut berkontribusi ya Kak di SDGs Indonesia sendiri. Dan hari ini kita tentu ada alasan kenapa kita undang kedua kakak ini. Jadi aku kasih kesempatan kepada Kak dan Kak Zara untuk silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, Duluan aja, Jen. mulai dari aku ya. Halo teman-teman semuanya, halo Richel. Perkenalkan, nama aku Zahra Zen atau biasa dipanggil Kak Jajen. Aku Ilmu Politik Universitas Bakri Angkatan 2020, semester 6 sekarang, dan menjabat sebagai Chairwoman of Indonesian Youth SDG Summit 2023 atau 2023 kemarin. Asik, oke. Kak Jo. Ya, hai teman-teman semua. Salam kenal, gue Jonathan Lapian. Ilmu politik juga angkatan 2019 dan kebetulan sebagai Ketua Indonesian Youth SDG Summit yang pertama di 2022. Dan puji Tuhan terselenggara dengan baik dan akhirnya bisa jadi annual event sampai sekarang. Dan sampai sekarang juga akhirnya dipercaya untuk ngurusin SDGs lagi, menjadi change makers. Itu menjadi Director of Indonesian Youth SDGs Forum. Saya lihat ya, ini kakak-kakak kita ini sangat-sangat berkontribusi kan di Universitas Bakri sendiri dalam mempromosikan SDGs kepada pemudi di Indonesia. Nah, sebelum mungkin teman-teman bakal sudah bertanya apa sih tadi SDGs, apa itu IYSDGs, apa itu IYSF ya Kak tadi ya? Oke, tapi sebelum kita ke sana tahu nih di kakak-kakak apa sih yang menginspirasi Kak Jonathan sama Kak Zara untuk terlibat dalam mempromosikan SDGs sendiri yang dicapai melalui aktivitas kakak-kakak berdua. Silakan. Oke. Kak Jo dulu. Oh ya udah. Ya jadi simple sih, sebenarnya nggak ada alasan khusus yang terlalu bagaimana gitu. Terutama juga kenapa akhirnya Ilmu Politik Universitas Bakri yang diwakilkan oleh kita-kita ini mau bergerak dalam SDGs. Jadi sebenarnya langkah yang kita lakukan ini didasarkan oleh apa yang sudah Universitas Bakri raih di tahun-tahun sebelumnya. Yaitu Times Higher Education Ranking, Impact Ranking. Saya kan mungkin teman-teman udah tahu, semua teman di Ilpol, di Bakri semua udah tahu bahwa Universitas Bakri adalah salah satu top university swasta yang memiliki nilai SDGs tertinggi dengan impact yang sangat tinggi. Oh iya ya Kak. Betul. Oke. Dan itu bisa dicek sendiri di Times Higher Education Ranking. Dan itu menjadi dasar. Dan awalnya mungkin kalau teman-teman mungkin ada yang baru masuk, mungkin kayak Richel kan masih belum lama ini masuk Bakri ya kan, baru jadi mahasiswa Ilpol. Akhirnya jadi tahu kan soal SDGs dan itu juga kejadian sama kita semua. Betul. Bahwa sebenarnya nggak banyak yang tahu SDGs dan kenapa kita nggak jadi bagian untuk memperluas SDGs di Indonesia terutama dalam youth-nya ini. Karena kan kalau kita lihat dari sisi nasionalisme, kalau kita dari sisi politik kan kita anak politik ini. Ini kan lab ilmu politik gitu ya. Dari international relation sama public policy itu udah ada gitu youth-nya. Tapi kalau SDGs kan kayak nggak terlalu populer dan kita mencoba supaya gimana caranya SDGs ini at least makin kedengeran gitu. Kita nggak yang harus jadi terbesar di Indonesia. Kita bukan jadi yang kita adalah event atau organisasi terbesar di dunia. Kita cuma mau fokusnya adalah pada dampak. Yang penting kita punya impact sebagai mahasiswa Bakri yang experience the real things. Yes, ya. Tagline ya kita itu benar sekali. Ya jadi kurang lebih gitu sih. Kayak kita mau bikin small things tapi big impact. Yes. Dan jadinya kalau sekarang kalau aku yang ngeliatnya udah bukan small things lagi, tapi memang secara event apa yang kita lakukan sih udah besar ya Kak Jo. Maksudnya secara skala dan juga dampaknya. Terus kemarin teman-teman dari ILSD sebenarnya sempat melakukan riset
kita ini sebagai universitas pertama nggak sih yang bikin forum SDGs yang fokusnya di anak muda atau enggak, dan ternyata based on riset yang memang kita tuh universitas pertama yang membuka forum SDGs nasional gitu. Jadi melanjutkan sedikit aja sih dari Kak Jo, memang basic awal tuh seperti itu. Dan kalau misalnya aku pribadi dari kecemplung di IO SDGs, akhirnya belajar banyak tentang SDGs dan lebih mendetail lagi tentang SDGs, dan sekarang lebih mencoba untuk mendevelop dan mengimplementasikan sustainable lifestyle juga di dalam kehidupan sehari-hari aku dari SDGs tadi gitu. Karena aku sih ngeliatnya SDGs ini kan isunya global ya, besar banget gitu, dan urgensinya kayak harus diselesain banget. Tapi walaupun isunya sebesar itu, sebenarnya solusinya tuh bisa sekecil apapun yang bisa kita lakukan gitu. Jadi itu sih yang menginspirasi aku untuk mau jadi bagian dari IO SDGs, dan juga maksudnya di luar IO SDGs pun mencoba untuk belajar juga mengimplementasikan sustainable lifestyle, karena yaitu aku percaya bahwa aksi sekecil apapun tuh bisa berdampak besar terhadap pembangunan SDGs di Indonesia. Oke. Jadi kalau bisa aku simpulin ya, semuanya bermula juga gara-gara kampus yang membuka diri untuk bisa membahas SDGs juga ya. Iya, betul. Dan akhirnya setelah kampus atau Universitas Bakri sendiri udah membuka diri dengan membahas SDGs, kakak-kakak sudah mulai lebih tercemplung juga ya di SDGs. Betul. Dan bisa jadi ya kalau misalnya dengan kita lebih membuka diri di universitas-universitas lain, SDGs bakal bisa lebih terpromosikan, ya nggak? Ya, sorry, gue mau nambahin sedikit. Oke. Kadang kan kita sebagai anak muda, kita kayak mau jadi sesuatu yang beda gitu, mencari sesuatu yang sangat beda gitu. Apa sih yang unik ya? Padahal sebenarnya kalau berkaca dari apa yang kita lakukan dari 2 tahun lalu, yang konsisten kita lakukan sampai sekarang dan nanti ke depannya, itu kita adalah memanfaatkan isu yang ada, tapi yang belum dikembangkan gitu. Kan kebanyakan mungkin kalau anak muda apa ya isu yang paling baru. Karena sebenarnya kita pun nggak harus jadi yang paling beda, tapi kita bisa ngambil isu yang ada dan kita jadi diferensiasi. Kita membedakannya dengan cara impact-nya itu. Jadi iya ya, benar juga, karena saya juga rasa sering merasa kalau harus beda ya. Tapi ternyata banyak juga ya isu-isu yang bisa kita kembangin yang dari dulu sudah ada tapi mungkin kurang diperhatikan ya. Betul. Basically SDGs talk about that ya. Iya, apalagi SDGs itu berbicara soal apapun ya kan. Mulai dari kehidupan manusia, kehidupan binatang, kehidupan tumbuhan, kehidupan bumi, dan juga kehidupan masyarakat, kesetaraan, apapun ada di SDGs. Jadi kayak nggak ada alasan untuk kita nggak bahas SDGs gitu. Jadi SDGs udah cukup banget ya. Udah holistik ya. Udah holistik banget ya. Oke, jadi SDGs tadi sendiri, dan juga tadi Kak Jajen dan Kak Jonathan juga tadi sudah bilang tentang Indonesian Youth SDGs Summit dan IYSF atau Indonesian Youth SDGs Forum. Nah sebenarnya sih apa itu acara Indonesian Youth SDGs Summit? Apa sih dampak atau impact? Ya tadi kita bicara tentang dampak yang diberikan. Apa sih dampak yang telah diberikan oleh acara ini, dan juga mungkin apa yang menjadi side event atau acara berkelanjutan dari IYSDGs ini sendiri? Silakan. Oke, sebenarnya mungkin kalau misalnya kita ngebahas IYSDGs itu apa, awal mulanya apa, tadi udah disinggung di awal ya sama Kak Jo. Cuman dampak, kalau misalnya ngomongin dampak dari IYSDGs yang paling bisa aku lihat, jadi kan IYSDGs ini emang dari Ilpol Universitas Bakri ya. Jadi skala yang paling kecilnya dulu, lingkup yang paling kecilnya dulu aja di Universitas Bakrinya aja dulu. Kalau aku ngelihat awareness-nya tuh udah dapat banget. Dulu tuh sebelumnya tuh mungkin kita sendiri tuh belum tahu gitu ya SDGs itu apa, atau mungkin udah tahu, pernah dengar, tapi nggak benar-benar mencari tahu lebih detail SDGs itu seperti apa, lebih dalam lagi isunya seperti apa. Tapi banyak juga teman-teman Universitas Bakri yang belum tahu SDGs, belum pernah dengar SDGs, bahkan untuk mengucapkan SDGs itu kayaknya asing dan sulit banget gitu. Tapi semenjak adanya IO SDGs, terus sekarang juga udah 2 tahun jalan, impact-nya udah, acaranya skalanya sudah semakin besar, aku ngelihat point awareness, kepedulian, keingintahuan teman-teman tuh udah makin jadi meluas. Luas ya. Iya, jadi bukan hanya di Ilpol aja, sekarang teman-teman di luar Ilpol pun juga udah banyak yang tahu tentang SDGs, udah banyak gerakan-gerakan dari prodi-prodi lain juga yang ingin membahas soal SDGs gitu. Jadi itu sih, terus kayak teman-teman aku jadi sekarang pengen banget ngebahas teman-teman semester 6 yang relate anak-anak PTA tuh banyak banget yang mau ngebahas isu-isu SDGs gitu. Sesimpel itu aja sebenarnya dari IO SDGs itu bisa memberikan memperluas awareness, kepengetahuan teman-teman terhadap SDGs itu sendiri gitu. Dan kalau misalnya secara di luar
Universitas Bakri sih aku ngeliatnya banyak, kita kan banyak kerja sama community partners kan, dan dari situ sih mereka jadi tahu juga, oh anak Ilpol Universitas Bakri pun aware ya sama SDGs, dan mereka punya IOSDGs, punya IOSF. Dari situ sih menurut aku dampak yang ada hasilnya dari IOSDGs. Mungkin mau ditambahin sama Pak Jo? Nah, sebenarnya kalau mau lihat dampaknya paling simple gini. Jajan kan PTA, terus jajan mungkin teman-teman kan juga masih pada kuliah kan, ini banyak kan masih nonton teman-teman Ilpol juga gitu. Berapa banyak dosen-dosen yang akhirnya membahas isu SDGs di kelas-kelasnya. Itu pertama itu dulu. Dan juga kita lihat seberapa banyak event di Univers Bakri secara universitas, secara univers keseluruhan apapun prodinya, sampai apapun harus ada isu SDGs gitu. Iya, benar. Dan kami merasa gitu, kayak kita semua merasa orang-orang yang bergerak di dalam Indonesian Youth SDGs Summit, Indonesian Youth SDGs Forum, bahwa apa yang kita lakukan ini ternyata nggak sia-sia gitu loh. Apa yang kita lakukan ini ternyata emang sejalan dengan kampus, dan bahkan kita mengamplifikasi apa yang sudah kampus lakukan. Dan puji Tuhan, mungkin kalau teman-teman lihat lagi kan kemarin di Times Higher Education yang terakhir, akhirnya masuk lagi Universitas Bakri. Iya. Dan itu kan adalah asesmen tahunan, dan kita berharap nanti mungkin akan ada waktunya, ada saatnya Universitas Bakri itu menjadi universitas nomor 1 untuk di Times Higher Education dalam impact rankingnya itu. Dan kalau lagi-lagi membahas impact adalah gimana kan awal kita juga membuat ini adalah anak Ilpol ini ada banyak sekali potensi yang belum digali gitu. Memang di ilmu politik ini udah ada banyak organisasi, udah ada banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan. Cuma dengan semangatnya anak-anak Ilpol ini kayaknya nggak cukup nih cuma segitu. Nah akhirnya ini cerita sedikit ya. Kembali ke saat itu, waktu itu kebetulan gue dipilih sama Pak Adit untuk jalanin waktu itu ini satu dekade ilmu politik Universitas Bakri di tahun kemarin ya kan. Nah, berawal dari kita mau bikin satu dekade, awalnya kita simple mau bikin cuma webinar. Ingat banget waktu itu cuma mau bikin webinar politik. Iya. Bayangin, dari kita mau bikin webinar politik, akhirnya kita bikin Indonesian Youth SDGs Summit yang akhirnya jadi annual event. Loncatnya jauh ya Kak? Iya, loncatnya sangat jauh dan jadi kerasa kan impact-nya. Secara hitung-hitungan, kita juga bisa melihat mana nih, kalau menurut Richard mana nih yang lebih mending. Kita bikin political summit sekali, atau kita bikin Indonesian Youth SDGs Summit, tapi kita bisa lakukan sampai 2030. Mendingan mana? Jelas kan SDGs. Nah, itu juga yang kita pikirin. Kalau kita political summit, iya politik itu tiap tahun happening, cuma tiap tahun ya gitu-gitu aja sebenarnya kurang lebih. Apalagi ya paling serunya kalau mau 2024 politik praktis gitu ya. Tapi kan kita mahasiswa politik nggak hanya belajar politik praktis gitu kan. Kan kita juga mau keluarin selain politik tuh apa sih anak Ilpol? Kan anak Ilpol udah keluarin banyak nih potensi-potensi dalam berpolitik, dalam MUN. Itu sangat mewakili anak IR kan. MUN dalam debat-debat English debate kan udah banyak banget anak Ilpol yang ikut. Akhirnya kita bikin, kalau kita bikin Indonesian Youth SDGs Summit, youth yang mewakili diri kita sendiri sebagai kepribadian kita sebagai anak muda, dan SDGs sebagai topik yang sebenarnya kalau kita lihat topiknya berat banget. Iya. Tapi yang sebenarnya ini adalah topik yang kita bisa implementasikan dalam sehari-hari. Dengan contoh, dengan kita naik transportasi ojek online elektrik, itu berkontribusi juga terhadap SDGs, yaitu SDGs dalam lingkungan ya kan. Karbon. Dalam mengurangi carbon footprint dan mengurangi emisi. Itu pun kita udah bisa melakukan, dan dengan awalnya dari satu dekade itu akhirnya kita bisa selain membuat acara yang by the way waktu itu pas online keren banget, teman-teman semua panitia bisa ngumpulin 3.100 peserta dari 17 provinsi di Indonesia, dan ya sebuah record breaking untuk Universitas Bakri buat event open online ya saat itu, di tengah kita keterbatasan ya kan, kita keterbatasan untuk berkumpul, kita keterbatasan untuk bikin acara untuk skala besar. Kapan lagi sih kita bisa, misalkan di Universitas Bakri kita bisa bikin acara 3.000 orang saya online, dan ini ada blessing in this guys, kita waktu itu online, dan dengan online itu justru anak-anak nih kayak, kan tadi aku udah bilang kan di awal, ini energinya banyak, apinya banyak anak-anak Ilpol, tapi kegiatannya
mungkin kurang banyak gitu. Saya yang nggak dipakai ya. Sayang akhirnya, dan dengan online ini kan biasanya kalau yang potensinya gede-gede terus yang semangatnya tinggi-tinggi makin getol dong kalau lagi pandemi gitu kan. Akhirnya 3.100 dan akhirnya dilanjutkan oleh Zahra di Indonesian Youth SD Summit 2023 dan keren banget dan bangga banget akhirnya offline juga di Perpusnas dan keren banget juga impact-nya. Dan yang paling penting ini sih, dengan summit, dengan Indonesian Youth SDGs Forum dan Summit ini kita bisa membuka network di ilmu politik ini dengan komunitas di luar, dengan NGO di luar, dan walaupun sampai saat ini kita berkomitmen untuk independen sebagai organisasi atau badan SDGs yang tidak dibawa Bappenas gitu. Itu komitmen kita untuk tetap independen dan mandiri, dan kita supaya youth banget gitu. Iya, tapi jarang ya kalau misalnya kita bisa berdiri nggak di bawah organisasi yang atau lembaga-lembaga yang udah terimplementasi di. Iya, itu semua thankfully karena support dari Universitas Bakri sendiri yang tiap tahun selalu support apapun yang kita lakukan. Itu keren sih ya Kak. Iya, Iya, betul, iya benar. keren banget. Keren banget. Ya itu jarang sih untuk kelompok-kelompok mahasiswa untuk bisa bikin ya, untuk bisa kita implementasi, kita bisa bikin sejauh ini seberdampak ini tuh jarang ya untuk bisa berdiri independen ya Kak. Iya, dan ini juga bukan karena kita berdua doang, jadi kan juga banyak bantu, banyak support, ada support dari Bu Rektor, ada support dari Wakil Rektor, ada support juga dari Kaprodi, dan semuanya ini kita menjadi satu gitu. Kalau pernah dengar atau pernah lihat, ini semua menjadi satu kesatuan gitu. Jadi kalau misalkan banyak kan yang kayak mungkin di universitas lain gitu, antara dosen dan mahasiswanya ini kayak ada gap gitu. Sedangkan kalau kita di sini di Ilpol dan bahkan sampai rektorat pun kita satu visi, satu tujuan, dan akhirnya karena satu visi dan satu tujuan itu makanya target-target ini, program-program dan agenda SDGs ini bisa kita lakuin sampai sekarang. Itu jadi kayak kita diberikan suatu wadah untuk bisa lebih dekat lagi ya dengan dosen-dosen dan tentunya dengan Universitas Bakri sendiri ya, dari mahasiswa Ilpol ya. Jadi tadi juga sempat dibilang tentang SDGs. Nah, saya juga waktu lalu kebetulan menjadi bagian juga ya dari Indonesian SDGs Summit 2023. Lihat ternyata kita juga banyak ya menarik kontribusi dari community partner dan media partner juga ya Kak. Itu bisa nggak sih Kak, gimana, apa yang dirasakan Kak Jajel atau Kak Sarah waktu itu sebagai chairwoman ya, waktu mengurus Indonesian SDGs 2023, gimana sih rasanya waktu bisa menarik sebanyak itu kontribusi dari community partner yang ada tersebar di wilayah ini? Oke, rasanya pasti bangga sih, dan thanks to teman-teman panitia juga ya, karena mereka udah pasti kan aku nggak sendiri ya, Cal, di sini bareng sama teman-teman semuanya udah ikut bantu untuk menggait banyak community partners, media partners, bahkan sebenarnya speakers kita pun ada juga dari orang UN gitu. Nggak pernah terfikirkan sih sebelumnya dari aku personally bikin event yang di dalamnya ada orang-orang penting gitu, ada orang-orang hebat, apalagi orang UN, Ibu Valerie. Itu jadi kayak sebuah kebanggaan banget, dan point highlight sih dari IYS SDGs. Dan kemarin kita juga sempat cari-cari teman-teman community partner, dan ternyata responnya tuh banyak yang memang welcome sekali dan dengan senang mau bekerja sama dengan kita gitu. Jadi aku ngeliat berarti IYS SDGs ini juga sudah mulai dilihat sama teman-teman community partners. IYSF juga kemarin kan kita bikin acara juga ya Kak Jo, pre-event sebelum IYS SDGs 2023, mengundang banyak community partners untuk berdiskusi langsung secara offline gitu. Jadi bangga sih Cal, bangga. Kamu bangga gak sih, kan jadi bagian? Iya, dari Jalapian. Iya. Iya, keren sih ya Kak. Dengan bisa menarik banyak kontribusi itu jarang ya untuk bisa dilakukan dan bisa direalisasikan, apalagi acaranya offline ya. Iya, itu di offline. Tantangannya juga berat kan, apalagi anak-anak online gitu kan. Iya, kita kan anak-anak online, anak pandemi, terus bikin event offline dalam skala sebesar itu di Perpusnas, challenging-nya banyak. Kaget ya, kesok ya. Dari 2 tahun, hampir 2 tahun ya, 2 tahun 3 tahun ya kita di online kan, dari mulai kampus kita belajar online semua, belajar online, dan kebanyakan kegiatan-kegiatan kita di luar kampus juga online ya. Tapi saat diberikan kesempatan itu bangga ya Kak, sangat bersyukur ya kita buat bisa memberikan dampak sebesar itu di acara
Indonesian Youth SDGs Summit dan Indonesian Youth SDGs Iya Forum. betul. Awalnya itu planning. Ini cerita dikit ya, Sel. silakan. Jadi kan 2022 kemarin online. Terus pas 2023 tahunnya aku sempet awal planning itu sebenarnya online karena pada saat itu persiapan awal pandemi itu masih kencang-kencangnya gitu. Jadi nggak kepikiran untuk offline. Tiba-tiba sepanjang perjalanan proses kok pandemi makin turun. Terus makin banyak nih konser-konser, event-event offline tuh makin banyak. Ya udah akhirnya timbullah, oh berarti kita udah nggak bisa online lagi, masa mau online terus gitu Iya. kan. Secara orang-orang tuh udah offline, udah mulai bergerak secara offline gitu. Semuanya orang udah mulai kegiatan kita tuh udah mulai balik lagi kayak biasa gitu. Jadi kan udah nggak seru ya bikin event online lagi gitu. Akhirnya ya udahlah, bertekadlah aku dan teman-teman, yaudah kita bikin event offline aja. Walaupun ya itu kita anak-anak online. Aku pun personally baru pertama kali pegang event gitu. Jadi langsung offline dan dinamikanya banyak. Awalnya kayak kayak takut-takut sendiri, tapi ternyata alhamdulillah kemarin sukses-sukses juga. Oke. Gitu. Syukur banget ya Kak, itu dari Indonesian Youth SDGs Summit dan juga Indonesian Youth SDGs Forum yang kemarin lalu barusan minggu lalu ya. Oh iya, mau bahas ini yang kemarin kita bikin Ya boleh, ya kita kan baru minggu lalu Indonesian Youth SDGs Forum barusan bikin apa sih, kalau dari Kak Jolak sendiri sebagai chairman itu kita bilangnya acara gimana sih itu? Nah, jadi bedanya dengan Indonesian Youth SDGs Summit, jadi sebenarnya kurang lebih Indonesian Youth SDGs Forum ini adalah forum yang membawahi semua acara soal SDGs di ilmu politik Universitas Bakri gitu, termasuk Indonesian Youth SDGs Summit, termasuk IWS Soft Talks, dan banyak banget yang kita lakukan. Dan kalau misalkan kita lihat gitu ya, kita sebagai anak muda, kita mencari kontribusi apa yang kita bisa lakukan gitu ya. Pertama, kita pernah melakukan juga IWSF Talks itu di Bogor. Itu ngajak anak-anak SMA di Bogor untuk kumpul, untuk ngobrolin soal SDGs. Waktu itu inget banget isu soal personal rights, isu soal bagaimana gender ini, pentingnya gender equality, terus ngomongin gimana pentingnya kesetaraan, gimana pentingnya kita untuk punya inklusivitas di dalam komunitas, di dalam lingkungan pekerjaan, lingkungan sekolah, lingkungan pendidikan. Dan feedbacknya bagus banget dari anak-anak, dan bahkan ada yang sampai curhat, Cel. Ada yang curhat kayak, Kak, kalau di sekolah aku tuh ketua OSIS cuma boleh yang cowok, Kak. Cara aku ngelawannya gimana? Bahkan ada sampai nanya kayak gitu, dan akhirnya ya udah kita jawab apa yang bisa kita lakukan dengan cara yang sopan, dengan cara yang elegan, dan dengan cara yang punya impact dengan baik ya. Dengan cara mengumpulkan, waktu itu salah satu speakers kita juga, by the way kita bekerja sama dengan salah satu coffee shop di sana, dan ini salah satu kunci pentingnya sih dalam bikin acara kayak gini gitu. Dan puji Tuhan, dan benar-benar bagus banget di tim Indonesian SDGs Forum ini bisa mencari satu kafe yang akhirnya kita nggak perlu bayar apapun. Kita jadi konsepnya adalah kerjasama, akhirnya mereka menyediakan tempat, yang punya tempatnya kita sediakan tempat juga untuk menjadi speakers, dan nanti juga dari salah satu community partners kita undang menjadi speakers, dan moderator adalah saya sendiri. Oke. Oh jadi waktu itu pemilik kafenya juga seorang youth ya? Iya betul, anak-anak muda juga ya, nggak 20-an juga sih, tapi ya millennials lah, jadi millennials yang berjiwa masih 20-an gitu. Kalau dilihat bentukannya juga gokil deh, masih gokil banget. Padahal udah ada anak dua. Berarti juga fokus juga ya di tentang pembicaraan SDGs juga, Dang? Betul, jadi apapun, nah termasuk juga kemarin kan kita bikin yang terakhir nih, the latest event itu, bukan event sih, latest project kita ngumpulin ini barang ilmu politik Universitas Bakri juga. Kita mengumpulkan donasi untuk rumah baca FWE, dan ini menarik banget nih, Richel kan juga kesana kan, rumah baca FWE ada di Ben Hill kan, kita semua kesana. Ini menarik banget sih, bagaimana ada seorang bapak-bapak di kawasan Ben Hill yang kita lihat isinya gedung-gedung tinggi, tapi sebenarnya di balik gedung-gedung tinggi itu masih ada loh teman-teman yang tinggal di, teman-teman kita, adik-adik kita yang kurang beruntung hidup di bantaran kali. Dan bayangin aja, mereka boro-boro untuk mikirin kuliah, untuk mikirin untungnya di saat ini pemerintah sudah memberikan pendidikan gratis sampai SMA ya kan. Tapi kita coba pikirin, selain dari pendidikan itu apa sih yang kita bisa berikan. Nah, si bapak ini adalah Abah Acil sering dibilangnya. Itu dia ngajarin bahasa Inggris buat anak-anak kecil di sana. Dan kita juga dengar banyak cerita bagaimana bahasa Inggris ini bisa menjadi pembeda bagi anak-anak pinggir kali itu. Ada yang
gue paling inget dan paling berkesan adalah satu lulusan dari situ. Dan by the way di rumah baca FWE ini juga punya PAUD, dan konsep PAUDnya keren banget. PAUD yang kita tahu kan dari kurikulum Mediknas gitu. Iya. Tapi ini ada yang lebih kerennya lagi, Cal. Oh, gimana ini kerennya? Yang lebih kerennya itu adalah PAUD plus Montessori. Coba lo semua bayangin Montessori, kalau nanti googling deh harga sekolah Montessori TK di Jakarta itu berapa. Coba lihat sendiri harganya berapa. Itu kan bisa puluhan, bahkan ada yang ratusan juta gitu untuk sekolah di situ. Dan ini diberikan secara gratis kepada anak-anak. Dan Montessori ini kan gue tanya juga apa sih bedanya sama yang pendidikan biasa gitu. Dan Montessori ini ternyata fokusnya adalah pada karakternya anak-anak ini. Karena mereka ini kan anak-anak yang kurang beruntung gitu orang tuanya. Karena kan anak ini nggak bisa milih ya, Yes. mau lahir di keluarga seperti apa. Iya. Tapi mereka bisa memilih untuk hidup, semangat hidup, motivasi hidup, untuk masa depan mereka tuh masih bebas memilih karena mereka masih anak-anak dan masa depan mereka masih terbuka. Dan akhirnya kita berikan kesempatan kita ke sana, kita berbagi, kita sharing, kita main-main juga, dan Rachel juga kan yang main-main games di sana. Dan ya bersyukur banget sih. Dan ternyata dampak yang kita berikan tuh langsung ke grassroots dan langsung kepada change makers yang ada di Bendungan Hilir. Jadi itu kita nggak lihatnya lagi sebagai acara yang besar terus kita harus bikin perfect, tapi lebih ke gimana kita bisa memberikan dampak. Sekarang ini bisa dibilang kita melihatnya kecil ya, tapi itu bakal bisa menjadi hal yang besar karena kita menanam benih-benih ya, Betul. ya. Makanya namanya kemarin kita namain Seeds of Change. Oh, kebetulan ya. Seeds, Seeds of Change. Kita benih untuk perubahan. Benih untuk perubahan ya. Benar sekali sih Kak. Tentu kita semua nggak bisa memilih kita lahir di keluarga mana, tapi tentunya kita bisa memilih untuk lebih baik hidup di mana ya. Betul. Dengan adanya acara produksi yang dibikin oleh SF itu memberikan kesempatan bisa at least mendorong ya anak-anak atau teman-teman yang di rumah baca FW untuk bisa lebih semangat lagi Betul. dalam menunjang ilmu untuk akhirnya bisa sukses ya Kak. Iya, betul. Dan termasuk hal-hal kayak gini tuh ternyata kalau misalkan teman-teman mikir SDGs ini soal lingkungan gitu. Ternyata ini tuh ada di SDGs. Ada di SDGs tuh untuk reduce inequalities, terus ada quality education untuk terus di-improve. Dan akhirnya kan kita lihat kan nggak harus melulu soal itu aja SDGs, nggak harus isu-isu yang kayak di Twitter aja. Ya. Padahal ada 17 kan ya. Banyak banget. 17, tapi lain kali iya memang benar banyak banget ya mahasiswa atau public policy itu cuman ya mikir SDGs lingkungan. Iya, lingkungan, plastik, save the turtles ya. Iya, gitu aja. Tapi memang benar ya, tapi masalahnya lebih luas dari itu ya. Lebih besar dari tujuan SDGs, jauh lebih besar daripada hanya mementingkan lingkungan. Ya. Karena SDGs ini kan utamanya untuk people, profit, and planet. Yes. Untuk manusianya, untuk keuntungan manusianya, dan juga untuk planetnya. Planetnya, iya. Secara holistik. Iya. Itu kalau nggak salah 2030 ya kita berarti untuk semua Sustainable Development Goals ini telah dicapai ya. Betul. Dan mungkin teman-teman udah nangkap ya, soalnya ini udah gampang banget udah dinangkap ya. Gimana sih bahwa kita sebagai kaum pemuda, kita kalau kayak tadi Kak Jo bilang change makers bisa berperan aktif dalam SDGs. Itu mungkin udah kelihatan banget kita harus bisa mencemplungkan diri kepada tujuan-tujuan ini dan tentunya untuk kesejahteraan manusia ke depannya. Tapi mungkin Kak Jonathan dan Kak Zara, aku mau tanya, selain peran kita yang sudah tadi kita bahas banyak, apa sih mungkin tantangan terbesar untuk kita kaum muda dalam mendorong kemajuannya SDGs? Oke. Kalau menurut aku basicnya yang pertama quality of education sama gimana sosial kita sih, lingkungan sekitar kita. Kalau aku ngeliatnya gitu ya, karena SDGs ini tuh sebenarnya isu yang global, isu yang everyone has to know menurutku ya. Tapi masih banyak yang belum tahu gitu karena memang belum diberikan pengetahuan tersebut. Aku dari SDGs itu kan udah lama ya, udah dari zaman aku SMA tuh sebenarnya udah ada. Tapi aku nggak pernah dengar kalau aku nggak masuk Ilpol Universitas Bakri gitu. Kalau aku nggak masuk Ilpol UB, aku ya udah gitu. Maksudnya ya sekedar dengar aja, tapi nggak akan into tuh SDGs gitu. Sedangkan aku punya temen yang ternyata dari SMA ada mata pelajaran sustainable gitu. Oh iya. Ada dan dia ini dari SMA swasta. SMA swasta. Nah kalau kan
negeri ya, jadi nggak kebagian tuh pembelajaran tentang sustainable. Nah, menurut aku salah satu tantangannya dari situ sih, kan nggak semua orang punya Akses ya. akses, betul, nggak semua orang punya akses bisa dapat mata pelajaran sustainable. Nggak semua teman-teman tuh bisa belajar tentang sustainable gitu. Makanya itu sih perannya kita di sini, bikin event, bikin action, bikin project untuk menyebarkan awareness si SDGs itu. Pertama itu, terus kedua lingkungan sosial sama adanya perspektif orang. Mungkin ada orang yang kalau denger SDGs kayak udah males duluan gitu lah, Cel, yang kayak aduh apa sih isunya berat banget, isunya kompleks, nggak tahu, kayaknya sulit, nggak bisa ngapa-ngapain juga. Padahal nggak gitu. Nah itu balik lagi ke poin pertama, karena mereka nggak tahu kalau misalnya ternyata SDGs itu tuh bisa dimulai dari hal paling kecil yang kita lakuin di dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi itu sih menurut aku tantangannya kalau misalnya kita udah tahu, udah paham, terus kita punya ada keinginan, gairah untuk ikut pengen jadi salah satu bagian yang bisa memberikan dampak terhadap pembangunan SDGs di Indonesia, ya insya Allah semuanya bisa mulai terbangun gitu. Oke, jadi kalau dari Kak Zara sendiri, menurut Kak Zara itu tantangan terbesar bagi kaum pemuda untuk bisa mempromosikan SDGs itu sendiri dengan mereka tahu apa enggak ya SDGs itu dulu apa ya. Dengan pendidikan yang cukup mungkin bisa jadi suatu keuntungan ya kalau misalnya kita bisa dikenalkan lebih difamiliarkan dengan SDGs mulai dari kancah yang lebih dini juga ya. Tapi kalau misalnya kita udah bicara tentang mata pelajaran, kurikulum itu keren sih Kak. Kayak baru kali ini tahu aku dengarnya ada baru tahu juga kalau misalnya ada SMA yang ngebahas tentang SDGs, mata pelajarannya juga lagi ya. Iya, bahas sustainable. Aku juga pas ngobrol gitu, anaknya anak SDGs, makanya kita bisa ngobrol kan. Terus ternyata dia dari SMA udah membahas itu. Jadi menurut aku itu keren sih. Nah, cuman walaupun teman-teman yang kayak aku yang di sekolahnya nggak ada, ya nggak apa-apa, itu sih peran-peran dari kita, community, untuk bantu pemerintahan juga untuk bantu memberi pemahaman sama teman-teman tentang SDGs. Iya, lebih dikenalkan ya SDGs. Betul. Kalau menurut Kak Jonathan sendiri gimana? Apa sih tantangan kita? Nah tadi kan Jajan udah bilang ya soal perkenalan gitu, soal banyak yang nggak tahu, kan baru membahas soal nggak tahunya gitu. Nah kalau dari gue, coba gue bikin skenario misalnya udah tahu nih, orang-orang udah tahu dari level terendah udah tahu, dan gimana implementasinya. Dan sebenarnya tantangannya ini agak rumit ya. Ini kalau kita bahas semuanya, ini bisa dari sisi pemerintahan, bisa dari sisi NGO, kompleks. dari multisektor lah sebenarnya. Tapi sebenarnya sesimpel gini. Kalau tantangan dalam SDGs itu, apalagi kita sebagai youth gitu ya, kan kita mungkin kenal banyak soal sustainable lifestyle. Pertama, soal mungkin kalau kita bisa mulai hal kecil, jangan menyisakan makanan, terus kurangi penggunaan plastik, terus kurangi penggunaan fast fashion gitu. Gunakan baju yang emang udah ada dan rawatlah baju dengan baik, kan seperti itu. Nah tapi dengan zaman sekarang ini loh, dengan masifnya industrialisasi, kan kita lihat bagaimana barang-barang itu dari Tiongkok ya begitu banyak dan begitu murah. Barang-barang impor dari sana kan sangat jauh lebih murah daripada kita beli di UMKM di sini. Nah sebenarnya ini bisa menjadi jawaban apabila kita mau kembali back to basic. Bagaimana hidupnya kakek nenek kita zaman dulu, bagaimana hidupnya orang tua orang kita zaman dulu, di saat industrialisasi itu belum sebesar ini. Mungkin kalau zaman sekarang gitu ya, sesimpel kita mikir kayak udahlah beli baju ini merek inisial U aja deh gitu, atau HM aja deh gitu, H aja deh gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat isunya tuh bukan di lingkungan aja. Kalau misalkan di salah satu brand gitu, brand-brand yang kalian di hampir semua mall Jakarta ada deh. Dan dampaknya itu bukan hanya lingkungannya. Pertama, itu secara tekstil itu bukan bahan yang sustainable. Yang namanya katun yang dari sintetik itu, terus kayak polyester itu bukannya bahan-bahan yang sustainable. Bahan yang sustainable tuh bisa, kalau ke zaman dulu bahan-bahan seperti sutra, organic linen itu bahan-bahan yang emang sustainable. Dan ini bukan suatu hal yang baru sebenarnya, hal yang dari dulu udah ada. Itu fast fashion, dan bagaimana selain dari lingkungan juga underpaid workers banyak banget di sana. Banyak banget anak kecil yang dipekerjakan di sana. Ini udah kayak aktivis banget kan. Faktanya begitu. Itu kan di Bangladesh gitu ya.
Ya cari sendiri deh mana yang brand-brand di Bangladesh gitu. Terus juga selain itu misalkan kita bahas dari sisi makanan, karena SDGs nggak bahas soal lingkungannya doang. Untuk diri kita sendiri soal makanan, coba Rica lebih pilih mana? Makan fast food atau makan warteg? Jujur ya, Warteg. Iya. Warteg. Pertama, warteg lebih murah, kedua warteg lebih cepat. Dengan teknologi touchscreen yang lebih cepat daripada kita ke fast food ya kan. Iya. Bener. Fast food katanya fast, tapi kan kita masih suruh ngantri, suruh nunggu, mahal lagi. Fast food udah gak ada yang murah sekarang, minimal 35.000 ke atas. Ya kan, tapi kalau kita coba makan di warteg, pertama kita membantu perekonomian lokal, Yes. kita membantu UMKM. Ketiga juga kita biasanya kan di warteg kita milih lauk sama udah otomatis sama sayur. Iya. Ya kan? Dan ingat yang perlu paling diingat, orang Indonesia adalah masyarakat yang paling banyak makan nasi. Iya. Iya. Dan ini adalah sebuah masalah gitu loh di sini sebenarnya. Kan mungkin udah kalau misalnya lebih dalam lagi tahu gitu bagaimana nasi ini sebenarnya impact dalam kesehatan jantung, Iya, kesehatan gula kita, diabetes, banyak sekali. Iya, banyak. Dan sebenarnya hal-hal seperti ini tuh bisa dilakukan dari pemerintah, dari sekolah-sekolah, terus juga dari komunitas-komunitas, dari forum-forum seperti kita ini untuk terus nge-push semuanya multisektor, dari pemerintah, NGO, dari sekolah, terus juga dari komunitas-komunitas kecil untuk terus mendorong, terutama ini sih kalau juga kalau dalam konteks tantangan gitu ya, yang paling parah untuk di SDGs ini yang perkembangannya kita lihat forecastnya sulit, itu justru bukan di lingkungan, bukan di aspek nutrisi, bukan di aspek kesehatan. Tapi mau tahu nggak Apa? Aspek yang sebenarnya sering kita omongin sebagai mahasiswa yang dari ilmu sosial gitu, adalah personal rights dan inclusiveness. Kita lihat pandemi ini benar-benar merubah dinamika personal rights orang. Bagaimana ini nggak bicara human rights doang ya, ini lebih besar lagi personal rights, ini termasuk human rights, choice, rights to choice, rights untuk memilih, apapun rights ya, personal rights, rights untuk hidup, dan inklusif, apalagi inclusiveness gitu. Dengan hal-hal seperti ini akhirnya SDGs ini semakin meningkat gitu. Jadi gitu loh, nggak harus selalu gue tuh komunitas SDGs. Iya, benar. Ya, maksudnya yang mereka lakukan di bidangnya masing-masing. Karena kan SDGs itu tadi balik lagi ya, lingkupnya luas banget gitu. Isunya banyak banget, lebih global. Jadi ya kayak tadi Kak Jo bilang, mungkin cuman ada sekelompok teman-teman yang suka ngebahas tentang tentang kesetaraan gender. Terus ada teman-teman yang mulai mau fokus ke wirausahaan, ekonomi, bisnis, itu juga termasuk SDGs. Terus juga teman-teman banyak aspeknya tuh ada banyak. Jadi nggak yang bener sih, nggak yang SDGs gitu, nggak. Mereka ngelakuin apa yang mereka fokus, sukanya di mana, tapi itu jadi salah satu bagian SDGs juga. Jadi tujuan dan visinya tuh sama-sama untuk pembangunan berkelanjutan gitu. Terus jadi kita bisa bilang banyak mereka udah berkecimpung di dunia mereka. Betul. Dengan adanya Indonesian Youth SDGs Forum, kita menggabungkan mereka dan mengatakan bahwa di semua ini is a greater purpose, have a greater purpose. Iya. Kita bekerja semua dalam upaya untuk menyukseskan Pembangunan berkelanjutan Indonesia. Dan Indonesian Youth SDGs Forum ini sendiri bukanlah kita makanya bilang kita forum gitu. Kenapa forum? Karena kita ini sebagai platform, sebagai wadah buat community ini, sebagai youth lainnya untuk bersatu. Dan keren banget deh Shell, di Indonesian Youth SDGs Forum kemarin kita berhasil kan ngumpulin banyak banget komunitas, ada 20 lebih community, hampir 30. Dan dari satu acara ya, bayangin dari satu acara ada beberapa community yang akhirnya mereka saling connect sendiri gitu. Kan tahu kan kalau lagi acara kayak gitu biasanya jadi networking event juga. Iya. Dan akhirnya bukan cuma networking, tapi mereka collaborate dan banyak banget ada collective mind yang akhirnya kerjasama. Terus juga salah satunya speakers kita juga akhirnya diambil gitu untuk sharing di platformnya mereka. Dan Bener. kita bukan yang kayak kita tuh yang paling keren, kita tuh yang paling bagus, kita tuh organisasi yang terbaik. Enggak, justru kita tuh mau jadi wadah, jadi platform supaya teman-teman kita yang di luar sana ini yang sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang keren itu bisa saling kerjasama. Karena ingat kan, kalau kata-kata pas kita SD gitu zaman dulu, kalau kerja sendirian itu susah. Tapi kalau kita kerjanya rame-rame itu lebih enak dan juga bebannya itu terasa ringan gitu. Karena semua di bawah bersama. Betul, karena gotong royong kan spirit Indonesia. Iya, gotong royong, betul kan? Juga sama
tujuan SDGs yang ke-17 Betul. kemitraan. Iya. Partnership for the goals. Betul. Jadi ya benar kemarin juga di IOI SDGs tuh nggak cuman dari pihak UN, maksudnya nggak cuma dari sektor-sektor orang-orang yang memang sudah hebat, tapi dari teman-teman komunitas kita ajak juga. Kemarin dari sebelumnya kan kita punya pre-event Indonesian Youth SDGs Forum gitu. Dari situ kita ngelihat oh ada teman-teman yang kayaknya seru nih kalau kita ajak untuk naik panggung juga di IOI SDGs, dan beneran kita ajak terus mereka berbicara tentang topiknya dan mereka mewakili komunitas-komunitasnya mereka. Yang penting yang ya aku rasa penting ya dari kita bisa meluaskan atau kita melihat contoh-contoh dari teman-teman kita di luar di Universitas Negeri sendiri. Kemudian kita bisa lebih kenal ya dengan SDGs itu sendiri. Kenapa kita bisa kemudian mengetahui hal-hal ini di luar juga teman-teman kita yang ada di mahasiswa di Universitas Negeri. Kemudian contoh-contoh atau komunitas-komunitas ini di bagian penting dalam menyukseskan SDGs ya Kak. Benar nggak? Betul. Karena kalau itu kan partnership for the goals ini, SDGs ini nggak bisa pemerintahnya doang. SDGs ini nggak bisa cuma universitas doang. Nggak bisa anak muda doang. Ya, SDGs ini harus semuanya. Sama kayak yang kita lakukan di Universitas Bakri di ilmu politik ini kan. SDGs, kegiatan SDGs ini jadi annual event dan jadi agenda tahunan. Itu nggak bisa kita doang, nggak bisa semangat kita doang. Kalau rektornya nggak semangat, kalau wakil rektornya nggak semangat, kalau kaprodinya nggak semangat, gimana kita bisa bikin acara ini? Betul. Dan semangat ini semua, bayangin aja ya, visualisasinya kayak api. Api kalau satu tuh nggak kelihatan. Tapi api kalau banyak jadi banyak, makin gede kayak rumah kebakaran gitu kan. Satu kompleks semua lihat kan ada rumah kebakaran gitu. Kan jadi tensionnya tuh jadi lebih besar gitu. Iya betul. Begitupun dengan SDGs. Oke, kita berbicara tadi soal pemerintah, soal juga perusahaan, gimana soal SDGs ini. Nah, kita kalau berpikir lagi gitu ya, kan tadi kita sudah berkali kita bilang partnership for the goals. Ya. Kan biasanya kita melihat gitu ya, isu-isu SDGs ini emang biasanya ada ketimpangan gitu. Kalau kita lihat fokusnya mungkin pemerintah saat ini fokus pada infrastruktur gitu ya. Lalu kurang perhatian mungkin terhadap SDM, terhadap pendidikan gitu ya. Kalau kita lihat juga dari APBN tertinggi kan adalah pertahanan di Indonesia atau kementerian. Nah, tetapi menurut kita ini justru fill in the gap-nya adalah dari perusahaan-perusahaan, dari kerjasama perusahaan. Dan mungkin kalau kalian teman-teman mau tahu dari sektor industri, dari sektor bisnis juga sekarang bahkan industri itu kan biasanya lebih cepat ya dari universitas dalam isu. Bahkan sampai gue dengar waktu itu ada satu podcast yang bilang kalau sebenarnya multinational company itu udah nggak bahas sustainability lagi. Mereka udah bahas sekarang sampai traceability. Mau ngerti nggak traceability? Traceability itu bahkan sampai titik sekecil apapun tuh kita tahu. Ini kan mereka dalam konteks bisnis gitu ya. Sustainability kita misalnya mau bahas circular economy gitu ya. Dari misalkan botol minuman gitu, botol air mineral. Dari botol akhirnya jadi air, akhirnya konsumen, akhirnya dibuang. Kalau circular itu kan dibuang ke tempatnya sendiri, akhirnya diolah kembali menjadi minuman kembali. Nah, kalau traceability itu nanti udah sampai lebih dalam ke titik di tiap protagonis udah tahu nanti kemana. Jadi udah bukan circular tapi udah ada penempatannya masing-masing gitu. Dan industri ini kan biasanya emang lebih cepat perkembangannya. Dan alangkah lebih baiknya, contohnya kita juga sebagai universitas gitu, untuk mengikuti perkembangan zaman seperti ini. Kan kita gitu, experience the real things. Apa yang terjadi di industri saat ini, apa yang terjadi di bisnis saat ini. Dan ini adalah salah satu contoh. Nah, tapi juga kalau kita lihat di pemerintahan, ini mana SDGs ini kan tadi Richard sempat bilang lembaga-lembaga, dan FYI SDGs ini adalah seluruh kepala negara, seluruh kepala pemerintahan yang ada di dunia yang tergabung dalam PBB itu sepakat akan global goals ini di tahun 2017. Ingat ya, itu seluruh presiden loh ya. Even Presiden Jokowi aja, Pak Presiden Jokowi itu tahu dan setuju, sepakat soal hal ini. Dan akhirnya fungsinya kita di sini adalah nge-push, mendorong supaya ayo dong polisi-polisinya, karena SDGs ini kan itu tadi nggak soal lingkungan aja. Mungkin itulah dia tujuannya teman-teman dari komunitas yang misalkan fokusnya pada
policy untuk terus mendorong. Iya. Kayak misalnya Empower gitu yang kerja sama kita kemarin adalah fokus terhadap kesetaraan gender. Yes. Dan gimana RUU soal kekerasan seksual ini mereka harus dukung, ayo dong cepet-cepet disahkan ini undang-undang. Karena ini sangat penting untuk indikator SDGs juga. Kalau misalkan secara pemerintah, secara law-nya belum ada yang mengatur soal kekerasan seksual dan belum sebaik itu, ya artinya implementasi di lapangannya toh dari sisi kebijakannya aja belum strict kok. Pasti masih banyak hole-nya. Toh kalau misalkan undang-undangnya udah strict juga belum tentu kok semuanya bebas dari semua isu itu. Nah, makanya dari perkumpulan antara pemerintah, pengusaha, akademisi, anak muda, anak-anak sekolah, terus NGO, akhirnya kita bisa menuju global goals itu. Iya gitu sih, mungkin nggak cuman nggak cuman mimpinya doang, Ya. nggak cuman ngomongnya, tapi beneran realisasinya, Action ya. actionnya lewat yang tadi Kak Jo bilang, lewat policy-nya, terus beneran harus disupport gitu loh kita sama aktor-aktor pemerintahan untuk mencapai SDGs. Karena intinya kalau kita juga untuk bisa berjalan sendiri sebagai masyarakat itu susah ya tanpa ada Iya. bantuan dari policy making atau policy makers yang ada di negara kita atau negara manapun, dan Iya. juga perusahaan-perusahaan, ormas-ormas yang ada yang juga sama-sama kita bergerak ya di gerakan SDGs ini. Betul, Iya. gue baru kepikiran satu kan kita Ilpol ya ada public Iya. policy gitu. Di public policy, kebetulan gue public policy gitu. Kita Oke. belajar ada namanya policy brief. Oke. Nah, kita bisa lah bikin produk-produk policy brief. Kita kirim ke dosen-dosen gitu untuk mereka bisa, kan dosen-dosen ini kan adalah orang-orang expert yang banyak dosen, dan beruntung kita banyak dosen-dosen di Bakri di ilmu politik khususnya yang emang menjadi salah satu kunci lah di pemerintahan, di dewan legislatif gitu ya. Kita bisa kirimkan supaya nanti dibawa policy brief ini soal SDGs gitu. Iya. Dan kedepannya juga si Indonesian Youth SDGs Forum kan summit udah tahu lah semua Iya. fokusnya apa. Tapi kita kedepannya mau supaya Indonesian Youth SDGs Forum ini juga bukan cuma bikin event, bukan cuma connect-connectin antar komunitas, tapi visi kedepannya itu kita bisa bekerja sama juga dengan pemerintah untuk memberikan policy brief, untuk memberikan dorongan akan kebijakannya. Dan juga kalau dari sisi pengusaha kita mau bisa bekerja sama untuk mendapatkan CSR. Mungkin kita bisa menjadi lembaga yang menjadi penyalur-penyalur. Mungkin ada bos-bos besar di sini yang nonton gitu ya. Indonesian Youth SDGs Forum sangat terbuka untuk perusahaan-perusahaan, untuk bisnis-bisnis di luar sana yang mau berkontribusi di dalam SDGs, Iya. dalam sustainability gitu. Mungkin juga bisa bekerja sama juga dengan lab gitu kan, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang membutuhkan riset-riset Yes. terkait dengan SDGs, terkait dengan sustainability yang terkait dengan perusahaan mereka. Dan ini juga masukan juga buat teman-teman di lab juga, kita bisa bekerja sama untuk berkolaborasi Yes. untuk terus bisa mendorong SDGs ini bukan dari sisi pemerintah doang, dari anak muda doang, tapi ini loh di tengah si cuan makers itu. Ya. Benar. And kalau kita lihat secara lebih detail ya, ternyata perusahaan-perusahaan ini juga walaupun mereka di tengah-tengah ya antara pemerintah dan masyarakat, mereka punya peran yang sangat besar ya dalam Betul. apapun sih sebenarnya ya Kak, dalam policy making, dalam SDGs, dan banyak hal ya, multisektor lah ya. Multisektor, karena mereka sangat berpengaruh dari produknya mereka, dari Yes. pengaruhnya mereka. Karena kebanyakan kita lihat ya perusahaan-perusahaan, let's say perusahaan A, B, C, kita bukan perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Kita kan banyak perusahaan ya yang punya branding terkhususkan, dan kita bisa banyak lihat kalau misalnya masyarakat sering atau gampang banget untuk bisa relate dengan mereka, dan itu menghasilkan dampak dengan perusahaan ini bisa dipercaya sama masyarakat. Apalagi perusahaan-perusahaan yang kayak gitu misalkan adalah produk yang familiar dengan masyarakat. Kayak misalkan, iya kalau kayak kita misalkan mau jarang kan, Bu beli mineral 1, nggak agak jarang kan. Paling Bu aku A1 gitu. Ya. Nggak boleh sebut. Not sponsor. Ya, karena kemudian mereka yang jadi perusahaan-perusahaan yang mungkin lebih terkenal ya di produk-produk mereka seperti F&B, jasa layanan. Kita kan paling sekarang udah paling sering dengan
selain F&B itu layanan transportasi terbaik khusus apa Bukan gitu. naik apa gitu misalnya. Iya, Bukan naik motor yang ada drivernya, bukan gitu. dibilang ojek online tapi iya. disebut brandnya kan. brandnya, iya. Kan pesan Gojek gitu bilang. Iya. Kalau saya sama Gojek saya sengaja sebut produk anak bangsa. Oke, iya. Keren sih, keren. Ya, Gojek anak bangsa ya. Iya. Iya. Itu keren karena kemudian kalau misalnya ada brand-brand khusus yang berkecimpung di dunia SDGs itu bisa lebih terkenal lagi ya SDGs sendiri. Atau emang brandnya udah ada, tapi mereka juga mulai ada awareness untuk ikutan iya, ke benar SDGs juga. gitu. Terus mereka jadi punya apa ya, campaign, Iya. misalnya brand baju, terus mereka buka ada recycle baju di booth mereka, terus juga brand-brand mungkin yang cewek-cewek tahu brand-brand skincare, make up, mereka tuh udah mulai buka recycle botol-botolnya kan. Kalau skincare Kayak ada body shop gitu ya Kak ya. Oh disebut ya. Iya, The Body Shop, terus Sociola juga. Terus kalau misalnya kita taruh botol untuk recycle nanti dapat poin, terus kita bisa dapat diskon. Jadi itu memancing konsumen juga untuk ikut recycle, ikut jadi salah satu bagian untuk pembangunan berkelanjutan kan. Gitu. Nah, kenapa gue sebut karena menurut gue penting sih untuk kita promosin juga brand-brand atau produk-produk yang emang support dengan sustainability. Banyak kok, ada banyak. Salah satu yang paling dekat adalah Lemon Rale gitu. Yes. Lemon Rale bahkan bikin iklan circular economy. Mungkin kalau misalkan kayak ibu-ibu gitu nonton yang kayak apa itu circular economy. Tapi intinya yang itu adalah pendidikan supaya mereka tahu botol bekas Lemon Rale. Kan Lemon Rale sekarang ngeluarin tuh yang galon sekali pakai. Nah, galon sekali pakainya ini dibuangnya kemana? Dan bahkan sampai disediain app-nya, sampai untuk penyebutannya, untuk didistribusikan ke bank sampah. Dan ini mungkin kita perlu banyak endorse juga kali ya kayak gini. Perlu banyak endorse. Iya, karena hal seperti ini, kalau misalkan hal-hal seperti ini bisa kita support, dari sisi bisnis kita support, artinya dari sisi si bisnisnya ini juga tahu, oh artinya langkah mereka untuk sustainability ini nggak sia-sia. Iya. Karena banyak orang yang beneran peduli juga dari masyarakat umum. Betul. Oke. Jadi mungkin sekarang aku mau tanya soal pemerintah ya, terkhususkan ke pemerintah. Nah, kita kan sering bicara tentang kalau urusan pemerintah itu terlalu tinggi untuk dibahas oleh masyarakat, Mahasiswa. iya mahasiswa, anak muda. Tapi jujur ya, kita sendiri sudah bisa lihat, apalagi mahasiswa itu pasti udah bisa lihat kalau itu malah menunjukkan kalau kita itu kurang fokus aja ya mungkin ya. Tapi tentu bisa banyak jawaban dengan pertanyaan seperti itu. Tapi yang aku mau tanya, gimana sih Kak, terlebih khusus di topik SDGs ya, gimana kita bisa menggampangkan diri untuk bisa relate dengan apa yang pemerintah lakukan? Atau mungkin SDGs itu kan sebenarnya pemerintah ya, kurang lebih pemerintah, atau yang biasa dikatakan orang itu politik, ya kan? Tapi gimana sih kita sebagai anak muda, terlebih khusus anak muda awam, bisa kita lebih gampang merelatekan diri dengan hal-hal seperti ini, Kak? Merelatekan diri itu maksudnya gimana, Chelsea? Bisa gimana ya, Kak? Selain kita bisa mengambil peran, dan tentunya bisa mendukung juga gimana dalam policy making yang mendukung tanda kutip SDGs development di Indonesia atau di negara lain, gimana kita bisa menyambungkan interest kita gitu, Kak? Oke, jadi basicnya yang harus ditekankan, we as a youth, menurutku kita tuh punya power, teman-teman. Kita tuh punya suara kita nih, itu dampaknya gede banget. Yang lagi happening sekarang tuh kan, ada seorang pemuda yang beropini, opini politik di publik, sering di social media, terus ternyata impactnya tuh akhirnya pemerintahan beneran ngelakuin pembenaran tersebut gitu. Jadi menurut aku kita tuh punya power yang sebenarnya kuat banget kalau digunakan dengan baik dan bijak gitu. Jadi terhadap policy making tersebut menurut aku itu sih tadi kita menawarkan difusi kebijakan, terus juga basicnya menurut aku kita tuh sebagai pemuda aware dulu sama bukan soal SDGs, tapi maksudnya pemerintahan juga lagi what's happening, terus pemerintah tuh lagi kayak gimana sekarang. Karena kalau misalnya kita nggak tahu, terus misalnya kita nggak peka, nggak melek sama informasi sama data social media kita tuh yang kita scroll juga cuma TikTok yang konten-konten entertaining aja, kan kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Terus kalau misalnya kita nggak tahu, gimana kita mau peduli dan gimana kita mau menyinggung ke pemerintahan kalau misalnya basicnya nggak tahu. Jadi maksud aku kita harus melek dulu, melek informasi, melek what's happening, terus juga
menggunakan yang kita punya, power yang tadi aku bilang yang kita punya tuh digunakan dengan sebaik-baik mungkin untuk menyuarakan SDGs ataupun isu-isu lain. Ya balik lagi SDGs itu kan apa ya, skalanya tuh lebih apa ya, lebih luas gitu, lebih global. Jadi itu sih maksudnya dari balik lagi ke interest teman-teman tuh kayak gimana, terus juga menggunakan apa yang kita punya, suara kita, power kita untuk menyatukan dari awalnya awareness diri sendiri, terus akhirnya bisa disuarakan ke publik, terus untuk nge-push pemerintahan untuk melakukan sesuatu. Gitu sih. Kak Jonathan, maybe? Nah buat teman-teman, nah ini sebenarnya menurut gue adalah tugasnya teman-teman mahasiswa gitu ya. Ini kan tadi ngomong soal policy kan, kalau turunan dari undang-undang, dari peraturan menteri itu kan bahasanya sangat berat gitu ya. Untuk masyarakat umum agak susah. Nah tapi untuk anak muda terutama mahasiswa, inilah fungsi kalian berkuliah, fungsi kalian belajar sebagai mahasiswa. Iya, belajar. Ingat ya, belajar. Karena mahasiswa itu yang buat jadi mahasiswa adalah karena kontribusi terhadap masyarakat. Yes. Makanya menjadi mahasiswa gitu. Dan itulah fungsinya, mahasiswa belajar, baca tuh polisi-polisi yang ada. Kalian, apalagi kita anak Ilpol gitu, kita harus sering baca yang namanya peraturan terbaru, undang-undang terbaru, segala isu yang terbaru gitu. Kita harus tahu, kita harus paham. Dan gimana caranya juga kita mau tahu soal SDGs, kita mau follow up kalau kita tuh nggak mau belajar gitu. Dan makanya lewat kita ini sesimpel kita bisa ngasih informasi misalkan soal SDGs, soal lingkungan gitu, ataupun soal kesetaraan gender yang ada di policy. Itu kan bahasa yang sangat berat, tapi kita sebagai mahasiswa kita mencerna di otak kita dan kita translate ke bahasa yang jauh lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Kita bisa kasih tahu ke adik kita bisa kasih tahu ke bapak kita, ke nyokap kita, ke kakek kita, ke nenek kita, om kita, tante kita. Itu kan udah dampaknya udah banyak. Nanti kan tahu kan the power of mouth gitu. Gimana dari mulut ke mulut ke mulut gitu loh. Jadi itu salah satu contoh kecil gitu. Lebih lagi kalau kita sebagai mahasiswa kita bisa bikin movement atau kita bisa mungkin gabung gitu dengan Indonesian Youth SDGs Summit dan Indonesian Youth SDGs Forum dan juga semakin mengamplifikasi semuanya. Tapi ingat fondasi yang pertama, karena kita mahasiswa, karena kita ada orang-orang yang berpendidikan, harusnya kita mampu untuk memahami itu semua. Dan kita bisa mencerna itu dan kita translate ke bahasa yang jauh lebih mudah sehingga masyarakat ini semakin dicerdaskan. Karena salah satu kontribusi mahasiswa adalah untuk masyarakat. Masyarakat ya. We give back to the community. Betul. Ya. Mungkin itu sebenarnya kebetulan Kak Jo mention itu sebenarnya itu something yang banyak orang tidak sadar ya. Iya. Bagi mahasiswa ya. Ya maksudnya jangan kritik-kritik doang gitu. Iya. Lo harus ngerti dulu baru lo bisa kritik gitu. Iya. Pengkritik terbaik adalah orang yang tahu isinya yang terbaik. Yes, benar sekali. Kita kan banyak lihat ya, banyak sekali mahasiswa-mahasiswa di luar sana, banyak pun yang kita kenal juga, yang terdekat dengan kita, memang sering jatuh ke lubang kalau kita itu gunanya untuk mengkritik, gunanya itu tuh untuk menganalisis, terus cari masalahnya di mana, terus kita protes, oh ini nggak benar, terus kita gerakan semua, oh ini nggak benar, tapi kita lupa bahwa kita juga itu bagian dari masyarakat. Betul. Kita juga bagian untuk punya prioritas, punya kapabilitas, dan punya juga kapasitas untuk memberikan juga kepada masyarakat. Dimana kita juga itu kalau misalnya bicara ilmu ya, lebih khusus Kak, kita harus bisa untuk membuat bahasa yang berat atau isu-isu yang berat, kita bisa translate dan bisa menyederhanakannya bagi masyarakat luas. Agar ini bisa menjadi isu yang gampang diterima ya. Tentu ya kalau misalnya kita bicara terlalu tinggi orang susah ya. Iya, apalagi kayak di Twitter gitu ya. Kalau kalian lihat bahasan-bahasan di Twitter, bahasan-bahasan soal kesetaraan gender dan lingkungan, itu nggak ada bahasa yang berat satupun loh. Iya. Yang sampai rame-rame itu nggak ada loh. Iya. Karena pastinya kalau misalnya berat dan susah dimengerti, orang nggak bakal gampang bisa relate dan tentunya nggak bakal di banyak respon ya berarti ya. Iya, yang penting kan konteksnya apa, intinya apa, permasalahannya apa yang mau di-deliver gitu. Itu keren sih kalau misalnya kita balik lagi ke peran sebagai mahasiswa, kita kan di sini bukan cuma belajar, tapi kita juga bisa berkontribusi aktif ke masyarakat tentunya dalam kita bicara tentang SDGs itu. Nah, makanya buat teman-teman semua juga yang mau berkontribusi, misalkan belum punya inisiatif pribadi, mungkin bisa ikut bergabung juga dengan kita semua di SDGs ini. Ada Indonesian Youth SDGs Summit, ada Indonesian Youth SDGs Forum. Tenang aja, nanti akan ada pembukaan juga sebagai panitia gitu ya. Ya teruntuk untuk mahasiswa Ilpol ya. Iya betul. Karena sampai saat ini hanya untuk Ilpol aja gitu.
Dan ini adalah sebenarnya salah satu langkah yang bisa kalian lakukan gitu ya. Iya. Selain untuk belajar, jadi dampak dan mencari pengalaman juga gitu. Udah gitu kan SDGs itu sampai 2030. Jadi tenang aja teman-teman, di Indonesian Youth SDGs Forum dan Summit akan terus ada sampai 2030. Jadi selagi masih ada kesempatan, ikut berpartisipasi sih gitu. Karena nggak hanya ngebahas SDGs aja, benar tadi Kak Jo bilang, kita bisa networking dengan communities atau bahkan kita bisa punya kenalan sama orang-orang hebat. Yes. Oke. Jadi teman-teman, ini bukan shameless plug ya, tapi ini kita going for a bigger purpose. Kita di sini hadir sebagai Indonesian Youth SDGs Summit, Indonesian Youth SDGs Forum. Kita di sini hadir untuk bisa kita melanjutkan Sustainable Development Goals, tentunya teruntuk kepada youth yang ada. Kita harus bisa mempromosikan dan membantu kalau kita dan menyadarkan kalau kita semua itu perlu berperan aktif ya Kak di SDGs, terutamanya di Indonesia sendiri. Yap. Oke, itu sudah cukup panjang. Tapi untuk menutup podcast kita pada hari ini mungkin sebenarnya udah banyak dibahas dari, tapi aku mau lebih dive deep kepada pendapat pribadi atau harapan-harapan pribadinya Kak Zahra dan Kak Jonathan dengan SDGs di Indonesia. Silakan. Ladies first. Oke, kalau aku fokusnya aku nggak mau terlalu luas dulu ya, maksudnya masih fokus utamanya kalau aku personally itu dari lingkup yang paling kecil aja dulu. Aku pengennya sih kita sebagai mahasiswa Ilpol Universitas Bakri, terus juga ke teman-teman Universitas Bakri di prodi-prodi yang lain, aku pengennya bukan hanya tahu peka sama SDGs aja, tapi udah mulai bisa mengimplementasikan. Yes. Gitu. Jadi itu juga yang aku lagi pelajarin sekarang gitu. Aku belajar untuk gimana sih sustainable lifestyle, karena kehidupan kita kan banyak banget nih urusannya, mau urusan ekonomi, terus urusan transportasi, lingkungan, terus juga personal rights, semuanya kan berhubungan dalam kehidupan kita sendiri gitu. Jadi itu aja dulu sih kalau misalnya paling dekat, fokus utama aku yang paling dekat adalah SDGs ini bukan cuman kita bikin event, bukan cuman kita ngomong sana sini terus kita teman-teman udah tahu, udah sering dengar, oh ya SDGs bukan cuman itu, tapi beneran diimplementasikan, beneran di-develop gitu dalam kehidupan sehari-hari. Itu sih, karena kalau misalnya dari perkembangan dari diri kita dulu sendiri, apalagi youth itu kan di 2030 2040 itu ada bonus demografi ya, anak muda. Jadi bayangin kalau misalnya pas bonus demografi itu di sana, anak-anak mudanya sudah anak-anak muda berkualitas, Yes. anak muda SDGs banget, Iya. anak muda yang sudah sustainable lifestyle. Dari situ kan berarti Indonesia punya harapan untuk pembangunan berkelanjutan. Dan harapannya juga bahwa ada pemuda-pemudi yang sadar akan kebutuhan planet kita ya, dan Iya, masyarakat betul, kita. betul. Itu jarang ya didapat sekarang ya. Tapi kita harapkan nanti di tahun-tahun mendatang bisa lebih terrealisasikan ya. Yap, amin. Kak Jonathan sendiri? Ya, jadi Indonesia ini adalah negara yang terlalu sayang dan terlalu besar kalau kita nggak melakukan hal-hal yang besar. Yes. Sedangkan hal-hal yang besar itu kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Benar. Kita bisa start small but start today untuk jadi change makers. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan untuk mengimplementasikan banyak sekali dari poin-poin SDGs ini. Mulai dari kita membuang sampah pada tempatnya, itu paling simple. Gampang banget. Paling gampang, paling simple. Kedua, menjaga kesehatan kita. Ketiga, menjaga makan kita. Keempat, mendukung UMKM, Yes. mendukung lokal products yang ada. Dan yang paling penting adalah kita sebagai anak muda, sebagai mahasiswa, kita bagaimana kita mau berdampak untuk masyarakat dan berdampak untuk Indonesia. Tadi sempat disinggung juga soal bonus demografi, yaitu dan gak di 2030 doang. Dan kalau kita lihat di, kan tahun ini adalah tahun depan adalah tahun politik gitu, tahun Pemilu bayangin aja 60% pemilihnya adalah milenial dan Gen Z gitu. Gen Z. Dan suara kita ini adalah suara yang paling penting. 60% untuk memilih seorang presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPRD, anggota DPD, anggota DPRD tingkat 1, tingkat 2, apapun gitu ya. Dan gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota. Dan kita sebagai anak muda ini kita punya suara. Yang penting ingat, anak muda itu kita punya suara, kita punya dampak, nggak boleh minder. Dan selain nggak boleh minder adalah tunjukin juga kualitas kita sebagai anak muda, karena kayak yang teman-teman tahu ada salah satu menpora termuda yang akhirnya jadi Iya. menpora gitu. Iya. Dengan umur masih di early, umur 30-an ya. 30-an ya? 32 tahun. Dan artinya di saat ini anak muda sudah diberikan kesempatan jauh lebih besar, jauh lebih banyak
dan jangan sampai. Ini jangan sampai ya. Ini kan dari mungkin orang kalau memotivasi gitu kayak ayo anak-anak muda terus kita harus diberikan kesempatan. Tapi ini yang paling penting. Jangan sampai kalau kita diberikan kesempatan kita gagal untuk deliver itu. Yes. Yang paling penting adalah kita bisa diberikan kesempatan. Kalaupun kita belum diberikan kesempatan, kita bisa berkontribusi sekecil apapun. Iya. Karena kita nggak harus memulai dari hal besar. Tapi kalau kita sudah diberikan kesempatan yang besar, gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Mungkin. Dan untuk teman-teman, mungkin teman-teman muda yang di luar sana yang udah posisinya tinggi, mungkin udah yang udah jadi menpora, itu kan yang jadi spotlight gitu ya. Ingat, ya namanya anak muda, sekalinya dapat kesempatan yang sangat berharga. Tapi ingat, sekalinya salah, itu seluruh anak muda yang akan dicap jadi anak muda yang anak muda tuh kayak gini, nggak usah kita kasih kesempatan lagi. Iya. Jadi itu perlu di note, kualitas over quantity untuk kita bisa memimpin dimanapun. Gunakan kesempatan yang ada. Dan kita masih panjang kok umurnya. Untuk jadi nggak usah kayak muluk-muluk mau jadi presiden dulu deh. Untuk buat perubahan. Gimana banyak. Iya, mulai dari keluarga, mulai dari komplek. Kalau mungkin pernah ngutip dari Indonesian Youth Asia Forum keynote gua waktu itu, mulai dari komplek, mulai dari grup PKK gitu, mungkin dari RT RW, itu pun bisa kita jadi dampak untuk masyarakat. Yang paling penting adalah dari diri kita sendiri, kita punya niat, kita mau menjadi dampak, dan akhirnya nanti semesta yang akan mengabulkan doa kita itu asalkan kita punya niat yang baik gitu. Amin ya Kak. Amin. Mungkin key highlights ya yang aku mau point out hari ini tentang bicara kita, yaitu pertama yang tadi Kak Zara bilang soal power. Kita ini tahun-tahun mendatang ini milenial dan Gen Z ini atau kaum muda kita ini bakal diberikan banyak waktu dan juga ruang untuk bisa berkreasi ya, bisa berkarya. Dan sayang ya, ini juga masuk ke yang Kak Jo bilang tadi, sayang kalau misalnya kita tidak mengambil kesempatan gitu. Saya rasa juga dari dulu udah banyak dikasih kesempatan, tapi saat udah dikasih kesempatan, kita yang nggak bisa memakai kesempatan dengan baik. Jadi benar sekali yang Kak Jo juga bilang tadi, saat kita belum merasakan kalau kita diberikan kesempatan, kontribusikanlah sekecil apapun, dan kalaupun udah ada, kita pakai kesempatan itu dengan baik, karena kita punya power juga. Betul. Karena walaupun ini mengatakan kalau kita semua punya beban ya sebagai anak muda. Iya, tanggung jawab. Ya, kita punya tanggung jawab yang besar ya untuk tahun-tahun mendatang. Karena kurang lebih saat ini kita OTW menjadi yang sekarang orang tua kita, ya kan? Kita yang bakal nanti memimpin negara, kita bakal nanti memimpin keluarga kita akan menjadi sekecil, kita menjadi ibu atau bapak rumah tangga. Tapi itu semua kita mempunyai tanggung jawab sekarang untuk kita bisa berkontribusi, bisa belajar, bisa mendidik diri kita dengan baik, dan juga dalam topik hari ini bisa merealisasikan SDGs itu sendiri. Iya, betul. Oke. Thank you so much Kak Jonathan dan Kak Zara sudah berikan dan kesempatan. Udah dan SDGs tim kami. Iya, terima kasih banyak teman-teman. Semoga lab juga semakin maju, lab Ilpol semakin maju, Ilpol semakin maju, dan SDGs juga semakin maju, dan semuanya semakin maju, sehingga sebenarnya kita bisa berkolaborasi untuk buat impact yang jauh lebih besar lagi. Apa tadi? Poin ke-17, partnership for the goals. Yeah. Itu juga yang kita harapkan dari kami di sini di lab, bahwa kita bisa terus berpartnership, bisa terus bekerja sama untuk sama-sama menuju kepada goal yang lebih besar. Yep. Yes. Jadi sekali lagi aku mau kasih ucapan terima kasih ke Kak Jonathan, Kak Zara bisa menyempatkan waktu, bisa hadir hari ini, bisa bicara banyak, kita bisa telusuri dalam tentang SDGs and youth sendiri. Dan maybe ini kalau tidak salah ini salah satu podcast atau enggak podcast terpanjang ya selama kita jalan di Lab Ilpol ya. Tapi kita berharap ini bisa berbobot, bisa sangat-sangat membantu teman-teman yang menonton ya. Kita semua bisa menjalani sebuah proyek besar, tanggung jawab besar yang telah dipercayakan kepada kita. Amin. Dan untuk menutup hari ini, saya moderator Rizal Lapian mengucapkan terima kasih dan juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sekian dari kami, terima kasih.